Setelah Bapak Ibu kalau sudah tidak lagi aktif berbisnis, bahasanya pensiun ya. Saya juga punya mentor itu, ya beliau pensiunnya Masya Allah, itu umur 35 tahun gitu ya. Sudah pensiun, sudah menjadi komisaris. Jadi tidak lagi aktif berbisnis, baik itu menjadi komisaris, sehingga punya dewan direksi, nggak ngurusin operasional, bahkan tidak menjadi komisaris ya, hanya pemegang saham, ya. Atau meninggal dunia ya. Kira-kira warisan atau dampak positif apa nih? Paling Bapak Ibu harapkan agar bisnis ini bisa terus memberikan ya kepada masyarakat umat yang diberikan. Muslim Business Legacy itu ada dua keadaan gitu ya, warisan itu ya. Dan juga tertulis sebagai amal jariah. Tapi apakah semua bisnis kita akan menjadi amal jariah? Terus yang kedua apa ya? Yang kedua jadi dosa jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat, tabiin, tabi'ut tabiin, dan kaum muslimin muslimat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hamzah dari Biadah Bisnis Internasional. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum, Bapak-bapak Ibu semuanya. Eh, saya sebelumnya saya izin sampaikan webinar Risiko insya Allah diadakan tiap 2 pekan sekali, tiap hari Kamis, malam Jumat. Dan telah bergabung bersama kita seorang founder sekaligus CEO dari Ziyadah Consulting, Pak Ido Febriandika Wiba, SEMM AWPS. Gimana kabarnya Pak Ido? Sehat ya Pak? Alhamdulillah, sehat. Barakallahu Alhamdulillah fikum. sehat. Semoga semangatnya menular juga kepada kita semua Bapak Ibu yang hadir. Baik, supaya tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai acaranya yang kita tunggu-tunggu. Kepada Bapak Ido, kami persilahkan. Barakallahu fikum. Masyaallah. Jazakallahu khairan atas pembukaannya Hamzah Ya, ya Pak. dan juga Barakallahu fikum. jazakallahu khairan Bapak Ibu kehadirannya nih dan teman-teman saya ya. Mas Silki, Pak Mutamar juga nih, Masya Allah, Barakallahu fikum, Pak Irsa dan seterusnya. Baik, izinkan saya membuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas pembukaan Hamzah, kemudian jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kehadirannya dari teman-teman Ziko ya, ada Mas Arkin, Mas Abdan, Mas Bayu dan seterusnya, dan teman-teman dari Associate Konsultan ya, di sini ada Pak Dani, Masya Allah ya, ahli dalam SDM nih, ya, konsultan SDM kita, dan Pak Irsa juga nih, Masya Allah juga konsultan SDM dan operasional. Nanti kalau ada salah-salahnya boleh dikoreksi Pak. Kemudian nanti juga ada, Masya Allah, saya ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas kehadirannya ya, Bapak Ibu kalian ya, para pengusaha Muslim ya, di webinar kita hari ini. Ya, semoga Allah mudahkan nanti ke depan kita sama-sama diskusi dan sharing mengenai legacy builder ya, memimpin jajaran manajemen Robbani yang berperforma tinggi. Ya, dan sebelumnya saya disclaimer juga, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bahwa tentunya tidak ada ilmu yang sempurna ya. Maka nanti kalau saya ada kesalahan ya, mohon dimaafkan dan silahkan dikoreksi. Dan jika pun ada benarnya, semua pasti kebenaran datangnya dari Allah Ta'ala. Baik, insya Allah ini bahasan yang menarik ya. Karena seharusnya ya Bapak Ibu yang sudah memiliki tim, apalagi memiliki jajaran manajemen, ya tentu ini relate lah ya, atau sering dialami lah. Bagaimana kita bisa memimpin ya jajaran manajemen yang robbani, yang berperforma tinggi gitu ya. Dan ini kondisi yang ideal ya bagi kita semua. Oke, Bismillah. Udah tampak ya? Tampak. Ya, baik. Ya, jadi semua insya Allah bahasan dari webinar Zira Consulting itu berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang kita temukan ya, baik dari pengalaman saya menjadi pengusaha selama 22 tahun, begitu pula dari
apa yang pernah ditangani oleh Zera Consulting selama 7 tahun di puluhan ya, sekitar 70-an ya, lebih klien pendampingan kami gitu ya. 5 pilar ya. Keuangan, penjualan, pemasaran, operasional, SDM. Kalau di Zero Consulting kita mendampingi implementasi pembenahan manajemen pengusaha muslim menuju perusahaan multinasional. Jadi kami mendampingi implementasi pembenahannya ya. Jadi banyak dari para pengusaha muslim yang sudah mungkin mendapatkan ilmunya luar biasa, belajar terus ya, mengikuti workshop ya. Tapi kemudian pada saat mengimplementasi ya pembenahan tersebut, ya, pembenahan manajemen tersebut di perusahaannya mengalami kendala. Kami membantu ya lakukan implementasinya dan mendapatkan hasil dari implementasi gitu ya. Termasuk salah satunya mendampingi bagaimana kita bisa mempunyai jajaran manajemen yang robbani dan performa tinggi. Karena kami memang fokus pada pengusaha muslim yang tentunya standar minimumnya adalah mengedepankan syariat. Baik, bagi yang belum kenal ya mungkin beberapa sudah kenal ya kayak Bu Rina, Mas Irgi dan seterusnya ya Mas Arafat Garuda dan seterusnya sudah kenal ya. Tapi beberapa yang belum kenal, jadi pengalaman saya, alhamdulillah sudah 10.000 jam lebih ya melakukan mentoring ya, kepada teman-teman yang kalau dulu saya masih baru lulus ya 2007 itu mentoringnya kepada teman-teman yang masih muda yang umur 20, 21, 19 itu untuk melangkahkan kaki menjadi seorang pengusaha. Gitu. Kemudian training ya, training. Berarti ini ada silabus khusus, baik in-house maupun publik ya. Kemudian consulting ya, karena memang kita di bidang consulting ya, mendampingi dengan metode consulting. Alhamdulillah Allah mudahkan, saya 22 tahun sejak 2003, tepatnya sudah mulai berbisnis ya. Dan basicnya adalah secara pendidikan formal manajemen, maka saya mengetahui betul ya bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu dikelola. Ya, alhamdulillah dan sekarang banyak bergaul juga dengan teman-teman asosiasi konsultan yang beliau-beliau berpengalaman bekerja di perusahaan skala nasional bahkan multinasional. Ya, dan alhamdulillah sudah 7 tahun lebih ya, jadi seorang konsultan manajemen dengan kebidangan di keuangan. Kalau pendidikan formal saya satu dan S2-nya di Brawijaya yang kan dekat ya, Malang. Ya, Universitas Brawijaya Malang ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Lanjutnya, insya Allah kita ada 4 bahasan besar. Yang pertama, membangun legasi bisnis pengusaha muslim. Yang kedua, urgensi membangun jajaran manajemen yang kokoh. Kemudian 3, skill membangun tim manajemen unggul. Ya, kemudian yang keempat, kita akan berdiskusi dan sharing mengenai 9 kuadran manajer sebagaimana yang ada di flyer ya, kalau Bapak Ibu melihat flyernya. Oke, yang pertama tentu kita mulai dengan sharing ya. Webinar kita ini lebih enaknya diskusi dan sharing. Oke, jadi saya ingin tahu nih, setelah Bapak Ibu kalau sudah tidak lagi aktif berbisnis, ya tentu pada saat kita sudah merencanakan ya untuk bahasanya pensiun ya, pensiun ya. Jadi saya juga punya mentor itu, ya beliau pensiunnya Masya Allah, ya saya Masya Allah ya, itu umur 35 tahun gitu ya, sudah pensiun, sudah nggak menjadi komisaris tapi ya, menjadi komisaris. Jadi tidak lagi aktif berbisnis, baik itu menjadi komisaris, ya, sehingga punya dewan direksi, nggak ngurusin operasional, atau bahkan tidak menjadi komisaris ya, hanya pemegang saham, ya komisaris dipegangkan seorang profesional ya, atau keluarga kita atau seorang profesional intinya, ya kemudian atau meninggal dunia ya, kira-kira warisan atau dampak positif apa nih? Paling Bapak Ibu harapkan agar bisnis ini bisa terus memberikan ya kepada masyarakat atau umat yang diberikan. Dampak positif apa nih kalau Bapak Ibu meninggal dunia atau lagi tidak bisnis? Bisa membantu para muslim terus berkaya dan bertumbuh. Wah, ini kayak jerakan salting ini. Ya, dibutuhkan. Menjadi amal jariah. Ya, amal jariahnya apa yang dimaksud? Hasil kekayaan perusahaan dan lain menjadi penegak kalimat hingga hari kiamat. Ya, mungkin yang lebih spesifik ya. Misalkan, oh saya pengen meskipun saya meninggal, perusahaan ini tetap menerima karyawan sampai puluhan ribu, tetap mendunia karena ini kebaikan ya, misalkan gitu ya. Yang lebih konkret lah. Membangun lapangan pekerjaan seluas-luasnya agar bisa bermanfaat ya. Seluas-luasnya membangun ekonomi yang kuat ya global, masya Allah. Bisa tetap bisa berdampak positif ya. Ya. Tapi kalau boleh salah nanti diturunkan ke keturunan. Ah, siap. Oke, diturunkan yang sebesar apa gitu ya. Jadi kadang kita memang harus lebih spesifik supaya nanti bisa lebih konkret ya apa yang akan kita wariskan itu. Siap, Masya Allah, terima kasih banyak. Tapi sekali lagi, jazakumullah khairan wabarakatuh Bapak Ibu atas sharingnya ya. Saya izin stop share dulu. Baik, alhamdulillah, ya sepakat ya. Jadi kita semua di sini memang
mengikuti webinar ini ya karena memang pengen membangun legacy gitu ya. Pengen membangun sebuah warisan yang ditinggalkan yang bermanfaat tadi ya bagi umat, dampak positif. Ada yang keuntungannya pengen diberikan 10%, ada yang pengen diwakafkan gitu ya, dan seterusnya ya. Muslim Business Legacy itu ada dua keadaan gitu ya, warisan itu ya. Kalau berupa bisnis gitu ya. Karena tentunya yang kita pengen tadi yang disampaikan ya, di sana juga tertulis sebagai yang pertama apa? Amal jariah. Tapi apakah semua bisnis kita akan menjadi amal jariah? Nah, ini pertanyaannya gitu ya. Terus yang kedua apa ya? Yang kedua jadi dosa jariah ya. Karena dalam Islam dosa jariah juga ada gitu ya. Bisa mungkin nggak? Mungkin sekali ya. Karena ini bedanya. Ya. Ini ciri-ciri bisnis bisa menjadi amal jariah ya ada syaratnya ya. Bisa jadi amal jariah, bisa jadi dosa jariah. Tapi yang kita mau amal jariah. Itu yang pertama. Ya dengan konkret tadi ya apa 10% keuntungan ya. Saya ingin eh, pada saat saya pensiun sudah punya 10.000 karyawan sehingga nanti diteruskan sampai multinasional sampai kita punya benchmark gitu ya. Saya perusahaan multinasional itu ada yang 100.000 kita pakai sampai 100.000 dan seterusnya kalau bisa lebih dari 100.000. Misalkan ada konkretnya, tapi yang pertama ya memang harusnya menjadi amal jariah karena kuantitas dan seterusnya itu belum jaminannya. Sesuatu yang banyak itu belum jaminan menjadi kebaikan gitu ya. Belum tentu ya harta yang banyak belum tentu itu dimuliakan. Jelas ya di surat Al-Fajr ya Allah berfirman Fa'amal insanu idza mabtalahu dan seterusnya itu ya bahwa manusia itu kalau diberikan kekayaan disangkanya dimuliakan sama Allah Taala. Tapi kalau disempitkan rezekinya disangkanya dihinakan. Tapi Allah menyatakan tidak ya kalau muslim sunatullahnya bukan begitu gitu. Maka kalau menjadi amal jariah ini niatnya untuk ibadah harusnya. Ya, tapi kalau dosa jariah niatnya untuk dunia. Karena ini berpengaruh ya. Pada saat niatnya untuk ibadah, berbeda niatnya hanya untuk dunia. Sehingga kalau niatnya hanya untuk dunia, dapatnya dunia saja. Maka banyak ulama yang mengingatkan kita semua, yang sangat rugi, yang sangat merugi. Pada saat kegiatan dunia kita hanya dilandasi dengan niat hanya untuk dunia. Ya contoh saja yang sederhana adalah makan. Ya, kalau makan kita hanya dilandasi dengan niat untuk kenyang, tidak dilandasi dengan ditambahkan ya dengan niat ibadah untuk menegakkan tulang punggung agar bisa beribadah atau sholat lah misalkan ibadah mahdoh, maka sayang betul ya dapatnya hanya kenyang. Gitu. Ya, pada saat diniatkan untuk menegakkan tulang punggung, kita untuk bersolat, ya maka dapat juga nilai ibadah. Gitu kan? Jadi sangat mungkin karena ini kegiatan dunia, maka hanya untuk dunia. Sekedar batasan dunia, tapi tidak untuk ibadah. Dan ini tentunya nanti efeknya kepada hal-hal yang lain. Ya, ya ada hal-hal yang lain. Maka kita harapkan menjadi amal jariah, maka dari awal kita niatkan untuk ibadah bertakarrub ya, melakukan hal yang dicintai Allah Ta'ala. Maka bedanya nanti tentunya pada saat niat kita kuat untuk ibadah, ya akan tampak pada perilaku kita, akan tampak pada sikap kita, akan tampak pada akidah kita, dan tentunya akan tampak pada pola pikir kita. Ya, mau tidak mau. Kalau 100% hati kita hanya untuk akhirat, ya, maka yang dunia itu keluar karena dunia dan akhirat itu kayak air dan minyak. Ya, kata ulama itu. Ya. Kalau ada di hati kita sedikit atau berapa persen gitu ya. Kita anggap saja persentase ya kalau Bapak Ibu pengusaha nih banyak sering hitung profit gitu ya. Persentase 10% ada tujuan dunia terbersit di hati kita. Maka begitu pula kata ulama 10% keluar ya tujuan akhirat di hati kita. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya maka Allah sebenarnya ciptakan kita untuk ibadah gitu kan. Bapak Ibu sekalian ya. Ya, ini juga ingat juga buat diri saya gitu ya karena selalu mengingatkan diri sendiri gitu ya untuk bagaimana hati saya ini melakukan kegiatan bisnis sehari-hari hanya untuk ibadah. Ya, hanya untuk ibadah. Dan niat ibadah ini banyak. Kalau ulama beliau bertransaksi dengan niat gitu. Dengan Allah Ta'ala itu transaksinya dengan niat ya. Niatnya dibanyakin. Dengan satu amalan beliau meniatkan dengan hal yang banyak itu ya. Dan dibolehkan dan itu dapatnya banyak gitu. Masya Allah. Dan tentunya yang seterusnya adalah produk halal dan thayyib. Ya karena ada produk halal yang tidak thayyib. Bahkan ya tentu kita ada produk haram yang insya Allah yang hadir sini tidak ada ya. Produknya haram insya Allah. Tapi bisa jadi produknya tidak thayyib. Ya. Misalkan apa? Ya,
Misalkan produk yang halal tetapi masih kita jual pada saat sudah tidak, misal bentuk makanan ya, pada saat tidak biasanya best before ya, pada saat sudah tidak layak untuk digunakan. Ya, ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Sehingga seharusnya kalau produk-produk makanan yang ada daya tahan di atas, meskipun saya tidak ahli dalam hal legal ya, tapi sebagaimana pengalaman kami mendampingi klien-klien di food and beverage gitu ya, maka harus disertakan ya best before-nya, expire date-nya ya, supaya menjadi toyib gitu. Menjadi hal yang baik, halal dan baik bagi konsumen kita. Dan ini sekali lagi, ya kita akan terlindungi, ya berhati-hati, la haula wala quwata illa billah, ya berhati karena niat kita untuk ibadah gitu. Ya jangan sampai produk kita sudah halal, yakin halal, insya Allah, bismillah ya. Tapi nggak tahu ya gitu. Ya ini mengganggu gitu kan. Ya mengganggu apa namanya ibadah kita gitu ya. Apalagi ada yang haram. Ya dan haram ini ya tidak hanya pada produk gitu. Ya ini yang poin ketiga kita masuk. Sistem dan proses bisnisnya juga harusnya sesuai syariat. Ya misalkan apa sistem bisnis yang tidak sesuai syariat. Kalau ini menjadi dosa syariat. Multi level marketing. Ya ini secara garis besar ya meskipun harus dijelaskan secara fikih muamalah ya nanti ustadz yang menjelaskan ya bukan saya, itu tidak dibolehkan gitu ya. Kemudian ada goror ya yang besar ya. Kemudian ada biasa di keuangan diskonto misalkan atau bahkan riba ya, ada sistem riba yang masuk di perusahaan kita ya, hutang riba ya, dan seterusnya ya, fasilitas riba meskipun nggak dipakai ya, dan seterusnya. Ini kan akhirnya menjadi dosa jariah. Pada saat kita meninggal, sistem itu masih ada. Ya, sedangkan tadi nanti kaitannya dengan manajemen gitu ya. Nggak robani gitu ya, nggak tahu bahwa itu adalah. Nah, ini takutnya membahayakan kita di akhirat. Gitu. Maka sistem dan prosesnya juga harus sesuai syariat. Ya, jangan sampai sistem dan proses fisik kita melanggar syariat. Ya, karena produk saja bisa halal. Oh, sertifikasi halal kok ini. Nah, ya produknya, sistemnya LMM. Ya, cara jualnya dengan multi level marketing. Wah, ini yang ya itu kan skema Ponzi lebih tepatnya. Hanya ada barang untuk alasannya. Banyaklah penjelasannya ya dan hikmahlah meskipun banyak ikhtilaf atau khilafiyah, tapi MLM ini cenderung pada hampir semua ulama mengharamkan itu ya. Maka tidak cukup produk halal dan tidak cukup produk itu halal dan harus thayyib gitu ya. Sehingga juga tidak cukup itu maka sistem dan posisinya kita juga harus tidak melanggar syariat. Dan seterusnya adalah bagaimana kita nilai pada diri kita ya dan lingkungan kita ya, bisnis kita ini membawa dampak ketaatan pada Allah Ta'ala ya. Kalau ternyata membawa dampak jauh dari Allah Ta'ala, wah ini kita harus muhasabah nih, jangan-jangan ini dosa jariah, jangan-jangan nggak berkah. Apa misalkan meeting terlalu lama sehingga ya mepet-mepet bahkan meninggalkan sholat berjamaah kalau yang ya laki-laki misalkan ya, atau sholat tepat waktu pada yang wanita gitu ya, atau bahkan sampai melewati gitu ya jam sholat yang meninggalkan ya, alhamdulillah ya, ya, alhamdulillah kita nggak pernah dapatkan di klien-klien kita ya. Atau ada yang timnya perempuan pulangnya terlalu malam, ya padahal beliau punya keluarga, ya ini kan dampak jauh, harusnya bertakarub pada Allah dengan sudah waktunya ya untuk melayani suaminya misalkan. Ya, ini kan juga akhirnya dampaknya menjauh dari Allah. Dan banyak lagi ya, yang contohnya karena waktu terbatas mungkin saya sedikit hanya mencontohkan bahwa ada bisnis-bisnis yang membawa dampak menjauh dari Allah yang kita tidak terasa. Ya, bukan membawa dampak ketaatan pada Allah Ta'ala, bukan tambah kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, bukan kita malah tambah beristighfar, malah tambah lupa ya, dan seterusnya. Ya sensitif lagi dengan syariat. Ya, tapi tadi dimulai dari niat. Kalau niat kita kuat karena Allah Ta'ala, bukan karena untuk hidup mewah, bukan karena untuk kaya, kaya yang memperkaya diri ya, bukan kaya untuk orang lain tadi yang menyumbangkan sedekah buang masjid, bukan itu. Ya, maka kita tidak lagi sensitif pada syariat sehingga dampak yang membawa dampak menjauh dari Allah Ta'ala ini tidak terasa. Ya, nggak terasa, nggak kelihatan. Kemudian pengelolaan profit yang amanah, yang satu kalau dosa saja pengelolaan profit yang tidak amanah, tidak adil. Ya, contohnya apa? Ya contohnya tumbuh perusahaannya, ya
growth perusahaannya bahkan ratusan persen, tapi dampak kesejahteraan pada karyawannya tidak ada, sedikit ataupun. Ya, padahal ya yang saya gajinya ya kalau perlu paling minimal 100 juta ya sebulan gitu ya. Nah nggak apa-apa. Ya berarti omset kita besar, kemudian pahala kita besar. Lawang kita ini nggak punya apa, yang bukan yang punya harta gitu ya. Yang punya harta ini adalah Allah Taala. Ya, dan kalau enak banget gitu kalau saya bilang, ya kita cuma dilaluin sebagai pengusaha, sebagai melalui rezekinya dari kita dapat pahala. Padahal harta itu bukan punya kita. Kalau saya minimal gaji dijarkan 100 juta, saya senang gitu ya. Karena alhamdulillah nggak ikut punya harta, nggak ikut menciptakan rezeki, nggak ikut memberikan rezeki kepada tim kita dapat pahalanya. Cuma dilalui tok, wah enak banget gitu ya. Maka ini yang pengelola profit amanah ini harus juga dibangun pada bisnis kita sehingga menjadi amal jariah. Ya, kemudian ini terakhir ya, meskipun ada beberapa yang lain mungkin ya dari Bapak Ibu silakan nanti bukan bisa diskusi sharing, adalah hubungan dengan stakeholder harus adil, jujur dan amanah. Ya, tidak boleh juga hubungan stakeholder curang, zalim dan khianat ya. Jadi kita harus janji-janji ya, janji-janji perusahaan ya dengan klien itu kalau ada komplain ya kita harus tangani segera ya, diperbaiki hubungannya ya. Kemudian juga adil ya, stakeholder adil itu berarti salah satunya adalah karyawan kita juga merupakan adil ya, termasuk dalam sistem penggajian ya. Jangan sampai pengusahanya gajinya tinggi banget, satu level di bawahnya, wah jauh banget ya, kayak langit dan bumi ya, 20 kali lipat misalkan. Ya, jangan sampai perusahaan lagi sulit ya, tapi pengusahanya tetap hidup mewah ya. Kalau zaman dulu, Masya Allah ya, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu, ya ini sekali lagi buat diri saya juga ya, itu kalau mau pada saat krisis ekonomi, anaknya makan daging aja dilarang. Jangan, rakyat kita ini lagi susah. Ya, jangan, ya, jangan makan daging. Jadi beliau merasakan betul. Yang menghatap tuh khalifah yang nggak punya istana gitu ya. Bukan untuk hidup mewah gitu. Beliau sangat-sangat takut dengan kepemimpinannya. Sehingga setiap malam dia berkeliling. Kenapa kok malam belusuannya ya? Karena supaya nggak kelihatan. Ya bukan pagi-pagi belusuannya ya, malam-malam gitu. Karena dia pengen mengetahui keadaan rakyatnya supaya dia tidak kena dosa gitu kan. Sehingga tahu betul. Ya kalau ada kejadian itu ya, kalau nggak salah ya, yang dibawakan beras ya, dan seterusnya. Padahal nggak tahu ini khalifah karena malam kalau dulu nggak ada lampu ya. Jadi begitu berhati-hatinya ya kepada stakeholder harus adil, jujur dan amanah. Ya jangan curang, dolim. Oh, dolim itu lawan adil ya. Nah, lawan adil kan dolim ya. Berarti tidak adil, dolim atau malah berkhianat ya, tidak memegang janji ya, janjinya lupa gitu ya. Nah, ini yang harus sama-sama kita selalu perhatikan, dan insya Allah kalau niat kita untuk ibadah pada Allah Taala tulus karena lillahi ta'ala, Allah tahu hati kita, insya Allah kita lindungi dah hal semacam ini ya. Semoga Allah mudahkan ya. Bismillah. Baik, lanjut. Maka risikonya ya juga ada nih ya, pada saat kita tidak punya visi tadi untuk meninggalkan perusahaan ini tetap ya berdiri, tetap berkembang dengan baik, tetap menghasilkan amal jariah, maka tadi kita punya waktu yang sedikit. Ya, kita juga punya amalan yang tidak banyak gitu ya. Maka tentunya kita pengen ada dengan adanya bisnis kita ini menjadi amal jariah. Waktu kita terbatas, kita nggak tahu. Bisa jadi besok saya meninggal gitu ya. Maka harus segera disiapkan. Ya, nggak tahu ya kan kapan kita meninggalnya. Dan salah satu amal yang bisa menjadi amal jariah ya adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat gitu ya. Anak yang soleh gitu kan, tiga hal ini. Ya, maka ilmu yang bermanfaat ya, tadi masalah tadi pengen nulis buku itu masya Allah itu segerakan dan perbanyak gitu ya outputnya. Kemudian sedekah jariah tadi seperti menyejahterakan karyawan ya, bertumbuh terus sebagaimana kita pengen menjadi skala multinasional ya. Ya kita pengen ya Bapak Ibu, makanya kita ada slogan Going Multinasional. Kita pengen mendorong pengusaha muslim menjadi skala multinasional. Bukan hanya perusahaannya membesar ya, tapi pengennya juga dampak pada timnya ya, yang terdekat kita ini kan tim ya. Jadi tadi mungkin yang tidak mampu dia dulu kan timnya. Kalau bisa jadi dia masih kurangan banyak hutang ya. Kenapa kita membantu orang lain yang kita tidak kenal gitu kan? Padahal tim kita lebih dekat. Gitu. Ya ini juga kadang banyak dilupakan. Zakat itu kan untuk goreng bisa. Ya pada saat zakat perusahaan diperhatikan dulu timnya. Ada nggak timnya yang punya banyak hutang?
Ya, terjerumus hutang bukan karena hidup mewah ya, bukan karena hedon, tapi karena mungkin dulu orang tuanya sakit, pernah bantu orang tuanya sakit, dan seterusnya yang hal-hal dibolehkan oleh Allah Ta'ala. Yang terpaksa dia berhutang, ya bahkan hutang riba mungkin, ya bisa jadi zakat kita kasihkan beliau. Ya maka perhatikan dulu tim kita gitu kan. Maka kalau resiko tanpa visi legasi ini adalah waktu yang terbatas, kita punya waktu, amalan yang sedikit, ya maka kita harap bisnis kita menjadi warisan yang betul-betul warisan, tidak cuma legasi yang tidak dijelaskan itu. Legasi yang seperti apa gitu. Yang muslim ada syaratnya gitu. Ini menjadi amal jariah ada syaratnya. Ya karena tadi bisa jadi amal jariah, bisa jadi dosa jariah. Yang itu kita nggak mau gitu kan. Ada sistem, wah ini saya baru ingat nih. Ada aktivitas pemasaran yang tidak sesuai syariat. Nggak sengaja ya dikontribusi, ada kontribusi kalau namanya ya. Kalau di Instagram ya, Mas Alfian ya. Apa namanya? Di tag atau dikontribusi ya? Apa sih? Diajak kontributor ya, apa Mas? Kolaborator. Kolaborator ya, maaf ya, saya kurang ini beliau head of digitalnya ya di Mas Alfian dan co-founder juga di Jakarta. Ya, kolaborator sama konten kreator misalkan. Ya, sebuah perusahaan kuliner gitu. Ya, ternyata konten-kontennya ada foto video-video yang tidak pakai tanpa aurat. Ya kena lagi kan? Ya, prosesi kita ada aktivitas pemasaran yang melanggar syariat. Ya, kalau jangankan tanpa aurat, ya kan? Banyak dari ulama menyampaikan, gitu kan. Meskipun berhijab pun wanita adalah fitnah, gitu ya. Sehingga selama itu tayang, ya Instagram masih ada tayang, kemudian kita meninggal ya. Wallahu a'lam. Ya akhirnya kita ke dosa. Loh, kok saya dosa lah? Bapak, Ibu, ownernya bisa nggak minta anak buahnya take down? Bisa apa nggak? Bisa nggak kita lah bikin SOP yang standarisasinya dalam berkaca pada syariat? Bisa banget, ya. Dan kita punya power gitu. Ya, saya sebagai CEO bisa menentukan value budaya di perusahaan ini, gitu kan. Sehingga ya jelas tanggung jawab saya. Kalau sampai nggak ngerti, wah kok bisa nggak ngerti gitu ya. Nah ini perusahaan Bapak Ibu, apalagi masih skala menengah, bukan yang multinasional aja harusnya ada pengawasan yang ya ke arah sana. Karena kita pengen betul ya, Bismillah Allah Ta'ala, dengan Bismillah izin Allah Ta'ala, ini menjadi warisan. Warisan yang ada syarat tadi adalah menjadi amal jariah, bukan dosa jariah. Ya. Baik, dan tentunya ada sangat kaitan dengan jajaran manajemen yang kokoh. Ini fundamentalnya. Gitu ya. Pada saat kita ingin ya legacy amal jariah, maka salah satu sunnatullahnya adalah kita harus. Ini harus nih, kalau nggak punya sulit ya. Bayangkan saja sekarang ya, di perusahaan Bapak Ibu, nggak punya middle management, yang nggak punya manajer, ya, atau nggak punya supervisor, manajer aja deh. Ya, mungkin punya supervisor. Manajer, kemudian Bapak Ibu besok meninggal. Kira-kira bisa nggak diterusin bisnisnya gitu kan? Bisa jadi, tapi terseok-seok. Lebih sulit gitu. Atau punya manajer tapi nggak handal. Ya bayangin kalau besok. Atau cara ngetesnya begini kalau saya biasanya. Ya udah tinggalin setahun. Nggak usah dulu sama sekali, nggak usah dilihat. Kira-kira yakin nggak ini bertumbuh? Yakin nggak kalah kabut? Yakin nggak bisa memberikan manfaat yang baik? Yakin nggak value perusahaan yang tidak melanggar syariat tetap dijaga? Ya, kalau yakin berarti Bapak Ibu sudah memiliki jajaran manajemen yang kokoh. Ya kokoh ini dari beberapa hal ya. Dari kompetensinya, ya dari ketakwaannya, dari keyakinannya gitu ya. Itu kita perlukan gitu. Sehingga ya kita harus segera gitu ya. Kalau di syarikat nanti juga sudah membangun di fase yang ke tahun ke-6 gitu ya. Alhamdulillah ya ada co-founder dari seperti Mas Alfiansa, ada co-founder Pak Sulistyo, ada Pak Dias, ya. Masya Allah, dan Alhamdulillah staf-staf kami ya Masya Allah, beliau staf-staf yang rasa manajer gitu ya, punya inisiatif yang tinggi. Ya saya sangat bersyukur. Ya saya sangat bersyukur Allah mudahkan perjalanan bisnis jarak consulting ini kita terapkan sebagaimana kami yang sampaikan. Karena kami betul-betul menjaga value. Nanti kita bahas ya bagaimana caranya merekrut orang-orang yang punya value yang sama gitu. Yang ingin menjaga syariat Allah Ta'ala. Ya, bukan sekedar untuk memberikan nafkah ya atau berpenghasilan ya. Itu juga masih cenderung dunia. Tapi yang paling kita sayangkan adalah berbisnis untuk dunia ini gitu kan ya. Ya, kalau kegiatan eh ibadah untuk dunia ya kebalik maksud saya. Ibadah untuk dunia ya lebih lebih kata ulama ya ini sudah masuk ke dalam kesyirikan. Ibadahnya untuk dunia. Ya banyak juga gitu ya. Nah, seperti untuk misalkan sholat duha yang banyak dulu ya, yang saya tahu ya. Ya 35 tahun lalu lah.
Ya, saya mendengar sholat duha itu untuk supaya banyak rezeki katanya. Dunia, ya, hanya dunia. Ya, itu yang tidak dibolehkan. Padahal sholat duha ini untuk, ya setahu saya kan bersedekah untuk apa sendi-sendi kita gitu ya, untuk tubuh kita dan untuk pahala dia di akhirat. Ya itu juga lebih lebih parah lagi ya. Nah, kalau dunia untuk dunia ya masih rugi gitu aja ya. Tapi kalau ibadah untuk dunia ya hanya untuk dunia ini yang uh, bukan sangat rugi ya, itu juga lebih rugi lagi gitu ya. Baik, maka ada kasus ya. Ini kasus nyata ya, di klien kami, dan kami sudah berapa yang tadi sampai puluhan ya 70 lebih pendampingan ya, memang rata-rata kasusnya ya hipotesisnya adalah pada saat beliau tidak punya manajemen yang kokoh, maka cenderung ya dalam pertumbuhan, dalam menghadapi perubahan ya volatility gitu ya, dalam menghadapi persaingan bisnis ya, dalam tanda kutip ya, kalau saya Muslim kami menyebutkan perusahaan sejenis sehingga bersaingnya dalam fastabiqul khairat ya, dalam kebaikan. Ya kita pengen juga cabang banyak sebagai saudara Muslim kita yang lain. Ya karena pengen memberikan manfaat pekerjaan, lapangan pekerjaan besar. Nah, itu contohnya. Jadi enggak cuma untuk menjatuhkan saudara Muslim kita, enggak, tapi untuk ya berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Nah, ada yang perusahaan A ini ya. Waktu itu klien kami yang perusahaan B ya, menyampaikan 3 tahun yang lalu beliau sempat pernah mencapai omset tertinggi itu 1 bulan 7 miliar. Ya, Masya Allah, ya, pernah tertingginya ya. Ya, bukan rata-ratanya, uh, tapi tertingginya. Tapi pada saat 3 tahun kemudian, ya pada saat menghubungi kami itu tertingginya itu hanya di angka 2 miliar. Gitu. Tiba-tiba turun drastis gitu. Tanpa terasa. Ini kenapa ya gitu, bingung. Ya. Tentu pertama kali yang kami analisa, ya salah satu yang prioritas kami analisa adalah timnya. Ya, saya tanya, ya kompetitor kamu siapa? Ya, ini ya kompetitor berarti bukan Muslim. Ini, oke, kita buka website ya, atau data-data di internet ya, bisa kita ambil. Nah, ternyata yang perusahaan A yang kompetitornya itu struktur organisasinya luar biasa. Ya, di sana ada 4 direktur lain selain direktur utama. Berarti direktur ada 5. Nah, sedangkan di perusahaan B klien kami ini itu hanya 2 ya top manajemen, direktur utamanya yang ownernya ini dan general manager 1. Ya, itu pun general manajernya kami nilai tidak kompeten. Karena dari teman SMA ya, temennya. Ya kan banyak ya pengusaha-pengusaha itu, karena saudaranya, karena kerjanya lama, sudah lama ya diangkat melalui asesmen ya dan seterusnya. Ya. Sehingga 2 ini pun yang kompeten cuma 1, bahasanya ownernya saja itu pun kompeten dalam seluk-beluk bisnis. Kan kompeten yang di lain, keuangan enggak ngerti juga ya kan. Operasional dikit-dikit, pemasaran lu cukup bagus, penjualan bagus gitu ya. SDM, wah nggak ngerti bangun bisnis SDM gimana ya. Oh ternyata ada job grading tuh, ada ya nggak tahu juga gitu. Berarti kurang juga gitu kan. Sehingga yang perusahaannya nih, yang kompetitornya ada 5 direktur, dan ini saya belum turunkan ke bawah-bawah ya, ada manajer seterusnya. Ya di situ ada tentunya ada direktur, manajer gitu ya. Nah yang perusahaan klien kita, ya pengusaha muslim cuma 2. Saya bilang wajar. Sehingga perubahan 3 tahun yang dilakukan perusahaan yang A, ya akan membawa dampak sunatullah ya. Pertama apa dampaknya yang kami lihat? Ya, kegiatan pemasarannya tidak konsisten. Ya, sedangkan perusahaan A konsisten. Setiap bulan ada program pemasaran. Karena ini retail, bisnis retail ini. Ya, bisnis retail. perusahaan perusahaannya jenisnya bisnis retail. Retail ini tentu ya ada outlet store-nya lagi. Harusnya ada ya program marketing, pemasaran, promosinya konsisten. Ya ternyata dulu pernah Pak lah dulu, tapi kan nggak konsisten gitu ya. Sedangkan ini perusahaan A ini setiap bulan ganti promosi dan disebarluaskan, dikomunikasikan karena dia punya tim. Ya bahkan ada direkturnya gitu. Berarti ada strateginya. Ya kemudian ada aksinya yang dikontrol. Ya semakin banyak layer kita, semakin banyak yang kontrol. Ya semakin insya Allah konsisten. Tapi kalau cuma 2, waduh udah pusing nih. Direkturnya pusing sendiri, ya kan? Ya apalagi general manajernya juga nggak terlalu kompeten di hal-hal yang tertentu juga, sehingga mau kontrol apa? Pemasaran, kalau ngobrol pemasaran strategi nggak ngerti, apaan? Ya kan?
7P tahu nggak? Nggak tahu sama sekali lah. Ya kan? 8P tahu nggak ya? Nggak tahu. Branding itu apa? Nggak ngerti. Yang ngerti dikit-dikit doang gitu ya. Berarti nggak ngerti. Ngerti, tahu mungkin, tapi tidak ngerti, tidak paham ya. Dan sampai tidak bisa membuat konseptual gitu ya. Tapi kalau di sini, kita bisa lihat ini ada kebidangan gitu. Ya, direktur. Meskipun kita tahu ya secara rekrutmen seperti apa. Tapi dengan beliau sadar akan kebidangan ini, insya Allah beliau-beliaunya ini kan dituntut untuk belajar gitu. Sehingga ada khusus yang memperhatikan bahkan sampai level direktur sehingga strateginya sehingga sampai strategi besarnya itu pasti sudah ada. Nah, maka pertumbuhan-pertumbuhan cabangnya pun sangat-sangat jauh bahkan sampai sekarang. Ya, kalau dulu kita pernah dampingi ya, karena COVID ya akhirnya berhenti gitu ya. Dan masih ada mindset-mindset yang harus dirubah gitu ya. Nah, akhirnya pertumbuhannya pemasarannya pun sangat jauh. Ya, sorry, pembutuhan outlet store-nya gitu ya. Yang saya ini sudah menguasai, nah di Jawa Timur, yang ini malah masih di satu localize saja. Ya, karena tadi tidak cukup waktu ya untuk berpikir secara strategis. Ya, banyak masih kebakaran jenggot gitu ya. Masih hanya cenderung pada operasional. Tidak ada yang membantu mikir dari sisi penjualan. Tidak ada yang. Dan seperti saya, nggak ahli semua, Bapak Ibunya. Pemasaran saya tadi kayak istilah apa tadi kolaborator ya, yang lupa gitu kan. Yang tentunya kalau Pak Alfian nggak ingat betul karena beliau bidangnya. Ya karena saya nggak tahu. Ya saya sering bilang sama teman-teman manajemen, saya nggak tahu, saya nggak ngerti kalau yang ini. Ya kan, antum lebih paham gitu. Ya kan, karena ya nggak semua kita bisa kayak. Tapi kalau paham saya tahu gitu kan. Ya, strategi besar bisnis ya kita udah putusin, kita tahu. Gitu. Kenapa larinya ke sini, situ gitu. Nah, ini sangat penting kalau memang ya kita ingin membangun amal jariah, maka harusnya ya kita juga nggak tahu umur kita kapan, ya harusnya membangun jajaran manajemen yang kokoh gitu ya. Oke, dan ini kasus nyata ya, dan banyak lagi kasus yang lainnya ya, yang nggak bisa kita ceritakan. Maka bagaimana caranya? Ya membangun dan mengembangkan jajaran manajemen ini. Tentunya ya Pak Dani nih yang lebih expert ini ya. Ya, ini sebatas pengetahuan saya saja ya. Jadi yang pertama adalah rekrutmen. Apa yang kita lakukan? Ya ini yang dilakukan Zero Consulting juga nih. Ya, yang pertama adalah cek kompetensi. Ya, kompetensi. Kompetensi itu dari mana gitu ya? Kompetensi itu dari pendidikan formal bisa, dari experience bisa, ya. Bisanya juga menceknya juga bisa pakai kalau interview itu STAR. Ya, situation, text, action ya, result itu. Ya, maka kita kasih situasi-situasi ya kalau seorang manajer. Ya. Bagaimana kalau menghadapi begini? Ya apa tugasmu beliau dulu di perusahaan yang lama? Atau pernah menangani apa? Ya, aksinya apa, hasilnya bagaimana gitu ya. Dan itu tampak dari natural ya, natural beliau menjawab ya. Dan ini memang butuh jam terbang ya kita untuk sering interview gitu. Oh, jadi tahu nih sebenarnya hanya fiktif nih kasusnya misalkan begitu ya. Ya dan seterusnya. Jadi kompetensi harus tetap dicek. Ya bahkan ada kalau saya membedakan kompetensi itu tiga ya. Pertama profesional. Ya, profesional ini berarti menggunakan ilmu. Dalam sesuatunya menggunakan ilmu. Ilmiah. Ya, ada bisa jadi ilmu formalnya, ya atau bisa dapat dari experience, ya, tapi lebih kuat dengan ilmu formal, ya. Nah, atau sertifikasi itu juga bisa dianggap formal, gitu ya. Itu level awal profesional. Ya, kalau bahasa syariahnya itkon, ya profesional. Kemudian level selanjutnya apa? Kompetensi itu, kalau saya menyampaikannya juga ada di hadis Rasulullah SAW, itu ahli atau spesialis. Ya, ini yang kedua. Spesialis, ada dasarnya. Rasulullah SAW menyampaikan, jika kita tidak menyerahkan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Maka spesialis yang kedua, ahli, lebih tinggi lagi. Ya, sudah ahli di bidangnya. Ya, ada takhusus, ada kekhususan. Ya, keuangan pun yang mana nih? Yang tentang cost control, ya akan ada kekhususan gitu ya. Ada yang general atau yang lebih spesialis. Itu akan lebih cenderung ahli. Kemudian yang terakhir adalah expert. Ya, kalau bahasa di syariatnya, kawi. Ini jauh lebih kuat. Mudah sekali melakukan sesuatu, menyelesaikan sesuatu dan memitigasi risiko. Mudah sekali. Tadi kalau bahasa profesional, unconscious kompeten. Sudah jadi kebiasaan. Ya, ini kompetensi gitu. Maka itu dasar kita. Dan ini perlu memang bukan main feeling ya. Ini interview tetap dilakukan. Ya, kemudian asesmen ada asesmennya. Asesmen yang harusnya kita lakukan. Jadi tidak main feeling gitu. Nah, kemudian karakter yang rebani.
Ya, ini kalau saya bagaimana? Kalau saya biasanya mengajak cerita tentang agama. Kalau kelihatan resah, gelisah gitu ya, nggak semangat, wah ini kayaknya kurang ya, rebani ya. Tapi kalau semangat, seneng, ya bahkan menjadi diskusi yang menarik gitu ya, supaya kita tetap meningkatkan keimanan, dalam rangka meningkatkan keimanan maksud saya. Ya ini bagus nih. Ya berarti ada karakter rebani di hatinya. Berarti memang pengen ya bekerja di lingkungan yang baik-baik dan seterusnya. Ya dan juga bisa kalau ngajar biasanya kita tanya sholatnya di mana kalau subuh gitu ya. Ya, karena pagi ini adalah keberhasilan seorang kaum muslimin, ya, terutama laki-laki gitu ya. Subuhnya di mana kita cek, ya, dari mana rumahnya gitu kan. Kalau sampai tahu ya nggak tahu kalau bisa. Ya dulu kok saya sempat ya kalau yang penting posisinya ya kalau deket kita coba cek main ke masjid itu ya. Kira-kira bener nggak sholat subuh di situ gitu ya. Karena ini penting gitu ya. Karena kalau ini penting supaya tadi menjaga value syariat, dia tahu, dia semangat belajar meskipun belum baru berhijrah, masih belajar memalas sedikit-sedikit ya karena wajib bagi dia belajar itu supaya tidak ada transaksi yang haram ya. Dan seterusnya tadi di sistem kita, proses kita jaga. Ya mungkin muamalah meskipun muamalah luas gitu ya, tapi tetap harus belajar karena ada yang jelas-jelas haram gitu kan. Seperti riba dan seterusnya gitu. Ya ini penting sekali. Ya kemudian cultural fit ya. Ya bahwa ada budaya-budaya yang kita jaga ya termasuk syariat itu tentunya di karakter Rabbani kita harapkan dari beliau sehingga jika itu fit ya sama dengan apa yang beliau biasa lakukan sebelumnya atau menjadi perilaku sehari-hari ini akan lebih baik ya. Kemudian ada tugas pengembangannya. Ya ini juga kadang dilupakan ya, sama para pengusaha muslim. Bisanya ngerekrut doang gitu ya. Bisanya hanya memasukkan ya, teman-teman profesional ya atau manajer atau supervisor. Ya, tapi eh, lupa ya jarang atau lupa mengembangkan. Gitu. Ya, yang pertama apa yang harus dikembangkan ya? Kalau kami ya seluk-beluk bisnisnya, karena bisa jadi industrinya berbeda. Baik di industrinya sama pun skalanya kan berbeda. Maka tentunya situasinya berbeda. Gitu ya. Kalau dia beliaunya dari perusahaan retail fast moving consumer good misalkan, ya minimarket lah bahasanya ya. Dari bisnis minimarket kita punya juga bisnis minimarket, tapi perusahaan yang multinasional ya skalanya misalkan apa ya license misalkan yang meskipun sudah ada apa dibeli apa beli lisensi ya itu tapi kan perusahaan multinasional atau family mart gitu, ya, dari Jepang. Nah itu kan beda ya dengan kita yang mungkin masih brandnya brand lokal ya lokal ya belum bahkan belum nasional. Nah itu kan beda maka harus kita memberikan training kalau ini ya kalau di Zero Consulting ada namanya training kejukoan setiap bulan itu 2 kali itu tuh apa untuk salah satunya adalah materinya adalah seluk beluk bisnis. Ya apa sih konsultan manajemen apa bedanya dengan konsultan bisnis apa dengan bedanya nah, kayak gitu-gitu ya. Karena bisa jadi ya beliau bukan di bidang ini gitu. Atau meskipun di bidang ini dengan skala yang berbeda. Maka pengembangan seluk beluk bisnis ini penting dan dijadikan training. Bukan cuma verbal, bukan cuma mentoring ya, tapi training ada strukturnya, ada output tujuannya, ada silabusnya dan itu juga dilakukan oleh pengusahanya yang owner yang paling tahu. Ya, maka owner juga harus menjadi trainer harusnya ya. Harus punya kemampuan itu. Ya, terpaksakan untuk belajar menjadi trainer. Ya, mau nggak mau karena harus memberikan materi seluruh bisnis yang dikuasai berpuluhan tahun gitu ya untuk menyamakan persepsi. Kemudian 360 360 360 degree ya. 360 degree maksudnya. Ya, 360 derajat feedback gitu ya. Dari mana? Dari bawahannya, dari beliau sendiri, dari atasannya. Ya harus kita dengarkan. Hingga bagaimana kepemimpinannya sehari-hari. Ya, karena kita nggak mungkin mengawasi semua gitu ya. Tentang perilaku beliau sehari-hari di perusahaan. Ya, ini juga perlu sering-sering lah ya, minimal 3 bulan sekali. Ya, kita one on one dengan bawahannya, gitu kan. One on one dengan beliaunya sendiri. Ya, kalau ada atasnya one on one dengan atasannya. Ya, untuk mendengarkan apa yang terjadi. Apakah pemimpinan sudah baik, sebagaimana yang dulunya di rekrutmen, yang janji-janji beliau dan seterusnya, ya, apakah sama dan seterusnya. Atau ada yang perlu beliau bantu, kita nggak tahu. Ya, kita harus bantu maksud saya, ya, untuk pengembangan dirinya dan seterusnya. Ya, ini juga perlu dilakukan. Dan tentunya kita harus mengembangkan yang di strength-nya beliau. Ya, kalau tahu keahliannya expertnya di mana, ya itu yang kita harusnya dorong ya untuk tetap kuat di situ. Ya, sembari mengembangkan yang lain, tapi tetap kuat di situ. Kemudian yang retensi, yang mempertahankan. Ya, bagaimana kita juga bisa mempertahankan. Ya, jangan sampai sudah dapat yang bagus, ya sudah kita kembangkan, tapi
ya nggak hadir di sini terus gitu ya, nggak akan sampai menjadi amal jariah gitu kan. Nah ini kan sayang ya. Kalau memang baik, kompetisinya baik, semuanya baik, ya harusnya kita mempertahankan. Bagaimana caranya? Ya kalau kami biasanya melakukan dengan komunikasi yang terbuka dan transparan. Ya terbuka gitu. Kalau memang ada masalah, kita ngomong ada masalah. Ya kalau memang lagi hatinya nggak enak, kita ngomong. Intinya terbuka. Kalau lagi senang, kita ngomong senang. Ya dan seterusnya ya. Dan beliau begitu juga, beliau sama kita harus buka. Dan transparan gitu. Kalau perusahaannya tumbuh, kita ngomong tumbuh. Kalau lagi nggak tumbuh, kita profit sedikit. Ya kalau di manajemen kami, ya kita bahkan di sisi keuangan kita buka gitu. Ya karena manajemen harus tahu gitu. Kondisi perusahaan, salah satu indikatornya adalah keuangan. Ya, kalau sehat keuangannya, alhamdulillah kinerja kita semua nih, semua nggak cuma saya itu bagus, gitu kan. Jadi transfer ini yang bikin beliau merasa dihargai. Gitu. Ya kita libatkan dalam apa namanya peran beliau sebagai memang pimpinan di perusahaan ini. Jadi jangan banyak malah yang ditutupin, harusnya banyak malah yang dibuka. Ya dibuka, bahkan kalau perusahaan terbuka ya dibuka semua. Bahkan ya kalau laporan keuangan ya dari sisi pas dibuka bahkan yang nggak penting pun bisa download gitu ya. Yang nggak tahu ini apa itu bisa download. Ya ini yang pertama komunikasi yang terbuka dan transparan. Ya betul-betul kita komunikasinya nggak ada yang di belakang, semuanya di depan. Ya nggak ada yang rasa-rasan lah bahasanya apa ya itu membicarakan di belakang gitu ya, menggibai lah bahasanya itu nggak ada kita di depan semua. Nah, kita harus sampaikan dengan baik-baik gitu. Kemudian menjaga komitmen dan janji ini penting. Yang lain juga perusahaan pasti punya janji kepada beliau-beliaunya gitu ya. Dan harus komitmen ya, komitmen dengan itu dan apa kalau bisa memang tertulis ya karena memang kita manusia bisa lupa gitu ya. Sehingga ada manajemen yang baik ya secara administratif gitu. Ya ini harus kita jaga itu untuk mempertahankan. Jadi jangan sampai kita nggak tulis tiba-tiba lupa, mereka nggak sungkan mau ngomong, akhirnya resign gitu ya. Nah ini juga nggak enak gitu. Kemudian visinya jelas dan menginspirasi. Ya ini kadang juga mendorong beliau-beliau bertahan karena visinya jelas. Ya konsisten dari 5 tahun yang lalu ya atau dari 1 tahun yang lalu ngomongnya sama. Ya karena memang nggak apa bukan yang dibuat-buat gitu. Ya karena kalau kita dari hati itu santai aja gitu ya. Karena apa namanya nggak perlu ada yang ditutup-tutupin gitu. Sehingga visinya jelas emang menujunya ke sana kok. Ya memang dari hati kita yang paling dalam memang kita maunya di sana. Bismillah taala. Ya. Kalau kita mungkin nggak sanggup membayangkan perusahaan ini menjadi perusahaan nasional, tapi Allah bisa. Asal arah kita arahnya ke sana gitu ya. Ya jangan sampai inginnya ke barat tapi langkah kita ke kiri ya nggak bisa ya. Arahnya ke kiri gitu. Ya itu sunatullahnya nggak jalan. Maka visinya jelas dan menginspirasi beliau. Yaitu biasanya yang menjadi beliau-beliau ini mau ya bertahan, mau semakin memkontribusi gitu ya keahliannya ya, karena sekali lagi kita nggak ahli dalam semua bidang gitu. Sehingga beliau merasa ini juga akan menjadi amal jariah beliau gitu. Karena visinya sama, yang value-nya sama. Baik. Ya. Maka ada 9 kuadran manajer nih. Ya nanti bisa dibaca-baca lagi nanti mungkin bisa materinya diberikan ya. Jadi ada yang pertama ya ini namanya bisa dirubah juga boleh ya. Tapi intinya ada 3 fokus ya pada keahlian seorang manajer itu membangun dan mengembangkan yang ada juga yang seimbang dan ada keterlibatan dalam mengelola. Ya, M ini managing ya, B ini building, D ini development. Ya maksud saya begitu ya. MBD ini singkatannya ya. Jadi beliau punya keterlibatan mengelola karena setiap hari pasti membantu mengelola. Tapi ada keterlibatan yang rendah, ada keterlibatan yang sedang, ada keterlibatan yang tinggi dalam ikut dalam mengelola. Karena tugas manajer itu kan managing, ya, mengelola. Ya. Maka saya jelaskan yang 5 dan 9 aja karena ini banyak yang terjadi. Ya, kalau yang 9 ini yang bahasanya sang manajer kinerja unggul ini, ya high performance manager ini sebenarnya adalah nggak cocok di perusahaan UMKM. Ya, kenapa? Karena beliau sudah biasa bekerja di perusahaan yang sistemnya sudah bagus. Maka hanya memastikan operasional berjalan dengan standar tertinggi. Karena standarnya sudah ada tinggi, yaitu perusahaan multinasional. Ya, sambil terus beliau melakukan pengembangan dan berkelanjutan untuk efisiensi kualitas. Ya, jadi manajingnya tinggi, tapi harus disiapkan sistemnya. Kalau nggak siap sekarangnya dia nggak bisa. Beliaunya nggak bisa akan mengelola dengan keterlibatan tinggi. Karena pusing gitu kan. Nggak bisa bangun gitu. Ya bangunnya rendah, ya buildingnya building rendah. Tapi building yang apa gitu? Building yang sudah ada sistemnya, yang sudah ada fondasi kuatnya. Gitu. Ya. Kemudian juga developmentnya juga bisa rendah, bisa sedang. Ya dia karena tidak perlu banyak development. Gitu. Ya tidak perlu banyak
building karena sudah ada situ. Nah, ini cocoknya adalah perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Makanya harus disesuaikan tadi kan bagaimana kita melakukan pengembangan buat beliau-beliau yang sudah bekerja ya level atas yang bagus di perusahaan yang multinasional yang sistemnya bagus. Nah, kemudian yang kelima ini yang juga yang ideal lah kalau ini. Kalau ini ideal bagi perusahaan-perusahaan skala menengah ya, kecil menengah lah yang sudah membutuhkan manajer untuk membantu dalam tim strategisnya. Ya, sang agen transformasi. Ya, jadi beliau fokusnya memang tingginya di pengembangan, ya, tapi juga tidak lupa ya dalam building membangun sistem yang sudah yang sedang berjalan dibangun gitu ya. Jadi fokus pada pengembangan dan perbaikan berkelanjutan pada sistem produktif yang ada. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan apa yang sumber daya yang ada. Ya dengan pengelolaan yang memadai. Jadi mengelola secara sedang lah. Sedang-sedang terlibat dalam pengelolaan. Ya tapi cenderung memang terlibat dalam pengembangan. Ya juga akan terlibat dalam membangun. Meskipun skalanya rendah sampai sedang. Ya tapi ini yang menurut kami adalah ideal. Makanya kami samakan transform ya. Karena Jodoh Consulting ini pengennya perusahaan itu bertransformasi. Ya tidak hanya scale up secara kuantiti tapi juga memperhatikan dari sisi kualitas ya. Baik itu kualitas tadi yang secara syar'i yang membuat ketenangan dan seterusnya ya. Kemudian juga kualitas secara profesional tadi ya. Jadi sistemnya bagus, manajemennya juga. Mungkin itu. Jazakallah khairan warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata perbuatan. Saya kembalikan ke Hamzah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Masya Allah. Jazakumullahu khairan kasiran Pak Ido atas penyampaian materinya. Oh ya, barakallah. Apa materi yang disampaikan sudah jelas, Bapak Ibu? Ya, untuk saat ini sudah memasuki sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Sebelum saya lanjutkan, dari Bapak Ibu apa bersedia kalau ada tambahan waktu untuk sesi tanya jawabnya? Sedia, Pak. Ya, siap. Izin saya bacakan pertanyaannya ya, Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan masuk. Baik. Dari yang pertama di sini, Afwan Ustadz izin bertanya. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mandek. Tingkat Hmm. konsumsi cenderung menurun dan itu tentunya mengancam keberlangsungan suatu usaha. Hmm. Sedangkan kita tentunya mengharapkan agar usaha kita tetap bertahan memberi manfaat ekonomi meskipun kita sudah diwafatkan, tetap memberi lapangan Hmm. pekerjaan. Ya, Bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan di usaha kita agar usaha kita tetap sustain dan tetap bisa tetap membuka lapangan pekerjaan. masalah. Ini yang tanya kamu sendiri kayaknya. Iya, Pak. Iya, nggak apa-apa ya saya jawab. Ya, nggak Iya, Pak. off the record ya, Alhamdulillah. nggak di kantor aja di sini aja ya supaya Iya, mungkin Pak. punya pertanyaan yang sama. Baik, Iya, Pak. alhamdulillah barakallahu fikum. Jadi memang kalau skala UMKM ini yang pertama ya sering cenderung mengatakannya turun 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 ya, selalu begitu ya. Kebanyakannya yang saya ketemu gitu ya. Tapi alhamdulillah juga banyak juga yang menyampaikan bertumbuh gitu ya. Nah, tapi pada saat ekonomi turun memang ya yang perlu kita perhatikan tidak hanya skala makro ya. Ya, maka kalau sekarang ada pertumbuhan ekonomi yang menurun, ya saya lupa ya New York ya, mungkin turun 1,4 sekian poin itu ya, persen ya. Nah, itu kita lihat market size kita gitu kan. Sehingga kalau market size-nya masih besar, ya misalkan di industri F&B, snack misalkan. Ya kita lihat datanya, baik itu data yang bisa ekstrapolasi atau data khusus dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah TBK kita kumpulin aja gitu kan laporan keuangannya kita lihat omsetnya. Oh ternyata perusahaan-perusahaan besar saja bisa dapat 100 miliar. Sorry, apa? 100 triliun gitu. Dan sedangkan kita masih 10 miliar ya jauh. Ya berarti ya harusnya kita tetap bisa bertumbuh karena pasarnya masih besar. Itu pun belum yang tidak terdeteksi yang bukan perusahaan terbuka gitu ya. Nah, kita masih 100 miliar pun masih jauh. Pasarnya 10 triliun gitu kan. Satu T aja 10 gitu. Maka ya harusnya kita tetap bisa bertumbuh. Dengan cara apa? Berarti acquisition market. Loh, kenapa kita nggak kuat acquisition market? Ya, banyak alasan kenapanya. Tadi yang pertama nggak punya jajaran manajemen khusus mikir yang di pemasaran. Ya, misalkan itu ya. Karena acquisition market adanya di pemasaran. Berarti ya bisa, padahal pasarnya ada. Kenapa kita cuma bisa nge-grab 100? Iya kan 100 miliar gitu kan padahal 10 triliun. Nah gitu kan. Ya ada seterusnya ya. Intinya lihat market size-nya gitu loh. Kalau kita mentok itu sebenarnya kalau udah penguasa pasar. Nah, kalau sudah penguasa pasar yang cirinya 40% dari market size, market share kita ya itu sudah mentok biasanya. Kalau turun ikut turun dia karena sudah
ya dia memang sudah penguasa pasar. Tapi kalau belum, ya kita masih UMKM, ya bahkan masih skala besar yang masih di awal-awal gitu ya. 100 miliar kan sudah skala besar ya sebenarnya. Ya pengelolanya juga harusnya sudah profesional. Ya itu ya berarti masih bisa diharapkan bertumbuh. Ya jangan nyerah, jangan ikut juga melempem gitu karena kayaknya seputaran turun ya karena tadi turun karena tanya aja punya nggak manajemen yang handal ya nggak punya ya udah masih turun ya ikut arus dia ya harusnya kita tidak ikut arus ya karena size kita perusahaannya masih kecil mungkin itu jawaban saya. Alhamdulillah, barakallah. Makasih Pak Ido. Dalam jawab pertanyaan Ya saya sendiri. alhamdulillah barakallahu Saya fikum. bacakan pertanyaan berikutnya, Pak. Atas nama Big Abdillah. Izin Mm, tanya Pak Wiba. Umumnya mm, pengembangan biasanya untuk perusahaan organisasi individu. Saya mau tanya bagaimana pengembangan individu atau employees jika tidak ada biaya trainingnya. Apa yang perlu kita lakukan sebagai manajer dan business ownernya dan bagaimana role and play upgrade and develop employees-nya. Terima kasih. Terus di sini ada yang Masya Allah. yang ngasih membantu menjawab Jawaban dari Mas Firas. alhamdulillah. Iya Izin iya sharing Pak, bisa Mas pakai Firas. peer-to-peer mentor sesama tim. Bisa sharing Nah, sesuai dengan betul minat atau kebutuhan kompetensi yang relevan. ya. Biasanya mentoring seputar soft skills karena jenis kemampuan yang bisa diterapkan hampir di semua divisi. Mungkin dari Pak Ido bisa menambahkan. Masya Allah. Tafadhol Pak. Yang pertama terima kasih banyak pertanyaannya. Ini siapa namanya Big Abdillah ya tapi namanya siapa Big Abdillah. Pak Abdillah yang ini dan bantuan jawabannya Mas Firas ya ini Mas Firas juga teman lama dia. Terima kasih jadi memang bisa mentoring juga bisa training ya training itu bedanya sama mentoring beda ya kalau training berarti ada jam khususnya ruangan khusus kemudian ada materinya ada outputnya ada silabusnya gitu ya kalau mentoring berarti kan ada 5 metode mentoring itu ya berarti intinya kan bahasanya diajarkan langsung ya. On the job training lah bahasa kalau dalam pekerjaan. Ya bisa, ya kemudian juga bisa ya ambil yang gratis-gratis gitu ya. Karena yang gratis-gratis juga sebenarnya bukan jelek gitu. Bagus ya. Bahkan bisa membangun knowledge-nya bertahap gitu ya. Jadi nggak apa-apa misalkan mau belajar keuangan. Ya, banyak video-video keuangan baik dari luar negeri maupun dalam negeri gitu ya. Yang bisa kita lihat di YouTube itu gratis. Boleh silahkan. Jadi intinya ya tidak berhenti belajar menyerah karena tidak ada biaya, tapi lakukanlah yang bisa free tadi dari tips dari Mas Wiras adalah mentoring, kalau dari kami adalah training dan belajar di YouTube, termasuk ke free webinar kita gitu ya, jadi consulting ini cuma kan gratis gitu ya, jadi bisa insya Allah belajar di sini. Nah, mungkin itu sih. Oh ya, dari Pak Abdillah mungkin ada diterima atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi Pak. Tafadhol Pak. Kalau nggak ada, bisa Ya, saya lanjutkan dulu ya Pak. Oke, silakan. pertanyaan berikutnya dari Mas Firas yang tadi ngasih Oh jawaban Pak. ya, Izin baik. Pak Ido, saya mau bertanya, bagaimana cara membangun sifat ownership ke jajaran manajemen? Harapannya bisa meneruskan posisi kita setelah pensiun. Karena manajer Ya, ataupun direktur bisa jadi hanya sekedar bekerja karena tanggung jawab. Terima kasih. Masya Allah. Ini banyak pertanyaan yang seperti itu ya, Masya Allah ya. Tapi Ya Pak. sebenarnya jawabannya sederhana sih, Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana kita bisa senasib sepenanggungan sama beliau? Ya, kalau nggak bisa, kita telah hidup mewah ya, dengan sengaja lagi. Ya, sedangkan tim kita ya tadi pertumbuhannya kayaknya perusahaan ini pesat lah. Kalau saya gini-gini aja ya, itu tidak senasib sepenanggungan ya. Jadi tidak ada ownership. Tapi kalau kita senasib sepenanggungan ya kita sama. Ya di derajat yang sama sebagai Rasulullah SAW. Bukannya beliau Rasul kemudian mau dilayani kayak raja, tidak ya. Ya kita seharusnya sebagai pelayan, sebagai pemimpin gitu. Maka insya Allah itu akan tumbuh rasa kepemilikan. Karena kita sama, ini memiliki sama, hidupnya sama. Jangan bilang, oh kamu harus memiliki. Tapi kita sendiri berbeda hidupnya kita ya. Nggak senasib sepenanggungan gitu. Jadi ya sama kayak di keluarga ya. Suami istri, ya anak-anak. Kalau nggak senasib sepenanggungan ya yang mau dirajakan suaminya doang ya repot juga gitu kan. Sehingga ya itu sih jawaban sederhana aja kita bagaimana bisa yang dari terus dalam hati kita bahwa kita ini ya sama aja lah. Ya saking aja saya lebih dulu yang punya ide membangun ini gitu kan. Sehingga ya semua pasti punya peran lah. Ya bahkan bisa jadi peran beliau lebih besar. Kenapa? Karena dengan doanya diterima bukan kita. Kan gitu bisa jadi. Ya sehingga ya meskipun ada strata gitu ya dalam job grading dan penggajian dan sebagainya, tapi tidak yang tidak berprinsip yang tidak keadilan gitu ya. Jadi berprinsip keadilan itu harus terbuka gitu. Ya meskipun tidak terbuka secara oh gaji saya sekian ya tidak. Tapi paling tidak kita sampaikan bahwa kita berprinsip keadilan jadi nggak gaji beliau sama kami ya nggak jauh kalau memang levelnya cuma level satu dan levelnya satu level di bawah misalkan begitu. Ya itu harus disampaikan dan
wujudkan dalam tindakan nyata, perbuatan, perkataan bahwa kita ini ya senasib semenuhan bahasa gitu ya. Jadi ya ownership-nya muncul dengan sendirinya. Mungkin itu sih jawaban saya. Nah, Ya, barakallahu fikum. Dari Mas Firas ada Wafiq. tanggapan mungkin? Atau kalau ada yang kurang jelas, bisa disampaikan dulu, Mas. Pertanyaan Ya, berikutnya dari Mas Irgi Ramadan. Izin bertanya Pak Ido, menentukan legasi itu dalam jangka panjang atau akhir dalam kehidupan kita, atau bisa di breakdown lebih kecil dalam jangka waktu, misal 1 tahun, agar terlihat progresnya. Bagaimana Pak Ido memandangnya? Terima kasih. siap, Masya Allah. Terima kasih Mas Yugi pertanyaannya. Jadi ya kalau kami ada bisnis roadmap ya, memang harus direncanakan gitu ya. Jadi, makanya memang kita waktu tidak tahu kapan meninggal, bisa jadi saya hari ini meninggal besok tidak seterusnya ya bisa jadi. Tapi kita sebagai makhluk ya tentunya butuh ikhtiar ya. Sehingga kalau tadi saya bilang konkret yang jelas bagaimana amal jariah yang dimaksud, ya, apakah 3.000 karyawan, apa 10.000 karyawan, ya berapa yang kita mau. Ya sebelum kita pensiun ya minimal pensiun dulu kan. Ya bukan meninggal ya, kalau meninggal kan tiba-tiba itu tentunya. Ya kita persiapkan gitu, ada roadmap-nya gitu ya. Nah ini misalnya, makanya kan yang paling best seller ya di perusahaan kami, di Serikat Satu itu Ziko Transform Roadmap. Ya karena perusahaan-perusahaan yang ownernya sadarannya tinggi bahwa beliau butuh peta jalan untuk menuju apa yang diharapkan. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba going multinasional. Ya padahal nggak pernah direncanakan. Ya itu agak sulit sih. Ya, itu kayaknya panjang angan gitu ya. Tapi kalau kita rencanakan, oh dengan kondisi yang saat ini ya kita sering mungkin nanti dilihat lagi video Rafa Muhammad seperti apa ya. Kondisi seperti ini maka bisanya going multinasionalnya di 10 tahun ke depan misalkan. Ya insya Allah dengan kita konsisten dan Allah yang mudahkan, ya kita akan mencapai jelas kan. Oh ini 10 tahun dapat kok. Gitu kan. Berarti kalau nggak dapat ya pertama Allah nggak mudahkan pastinya ada apa nih gitu kan. Yang pertama cek ketakwaan, jangan-jangan ada pelanggaran syariat maka Allah nggak mau gitu kan. Semakin besar dosa jariahnya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua ya lihat ikhtiarnya gitu. Sesuai nggak dengan roadmapnya. Jadi enak evaluasinya enak, kita gampang menilainya dan sangat bisa Pak dipecah setahun. Kita biasanya pecahnya sampai pekanan ya, pekanan kita pecahkan gitu. Kalau di pendampingan ya, di roadmap pertama kemudian kita dampingi implementasinya. Jadi satu pertama itu kita dari roadmap yang kuartalan itu kita pecahkan menjadi apa action plan dalam pekanan bahkan bisa, insya Allah. Dan itu kita tahu kita lakukan juga di digital consulting gitu ya. Kita punya apa objektif kuartalan, gitu, apa yang mau dihitarkan dan objektifnya, target-targetnya sudah jelas gitu, insya Allah. Barakallahu. Nah, jadi jawaban saya. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum, Pak Ido atas jawabannya. Dari Mas JG mungkin ada tanggapan dari jawaban Pak Ido barusan. Mungkin Alhamdulillah ada yang... cukup. Terima Oh ya, kasih jazakallahu khairan Fida. Oh Wa iya, iyakum. barakallahu. Jazakallah khair, Mas JG. Ana izin lanjutkan dulu ya, Pak. Ya, baik. Dari Mas Firas lagi, ini nanggapi jawabannya Pak Ido yang tadi. Jazakallahu khairan Pak Ido. Kalau boleh saya simpulkan, kekuatan di budaya perusahaan dan deliver value jauh hari sebelum waktu kita pensiun. Siap. Mungkin Ya, ada yang kelewat, Mas. Itu Pak Abu Toyib di RSAI itu belum dibaca di atas. Pak Butoyib. Ya, untuk 9 kuadran jika manajer kita ada poin 7 Oh ke iya, atas, pergolongan tinggi atau bagaimana gitu ya. Saya langsung iya. jawab aja ya. Apa? Iya Ya, Pak, jadi mantap tadi Pak. saya tampilkan lagi aja supaya nanti nggak beda persepsinya ya. Baik, jadi ini 9 kuadran Pak Abu Toyib. Jadi 9 kuadran, jadi dimulai dari sisi yang sini adalah tentang keterlibatan beliau mengelola. Ya semuanya pasti ikut mengelola gitu ya. Dan itu skill dari seorang manajer adalah ikut mengelola, managing, M itu managing, mengelola. Ya, maka ada tingkat keterlibatan mengelolanya itu rendah. Ya rendah itu bagaimana bentuknya? Ya rendah itu dia keseharian itu tidak mau ambil pusing. Fokusnya cuma di pengembangan konseptual misalkan. Pengelolaan operasionalnya, action kontrolnya itu tidak terlalu terlibat itu. Ya, itu berarti pengelolaannya rendah. Nah, kemudian ada yang sedang ya berarti agak mulai cukup terlibat dan ada yang tinggi dia terlibat betul in charge dalam controlling action ya. Kalau manajemen itu kan POAC ya, planning, organizing, actuating, controlling gitu ya. Nah, yang pengelolaan itu kan ada di mulai dari planning dia terlibat secara tinggi gitu ya, ikut benar-benar merencanakan, memikirkan dan seterusnya. Nah, tidak hanya sekedar apa tadi membangun dan mengembangkan. Nah, selain dia terlibat dalam pengelolaan tentunya, maka ada yang keterlibatan dalam membangun sistem, membangun tim dan seterusnya, dan mengembangkan. Ya, ini kan skill yang lain, gitu Pak. Jadi bukannya di sini
kemudian apa namanya beliau adalah ya memang betul ini tinggi semua dalam artian pengelolaan kemudian ya kemudian tapi apakah cocok semua di tempat ya itu kan belum tentu. Nah tadi bilang kalau yang 9 ini cocoknya nih memang beliau bekerja di perusahaan multinasional. Jadi kalau MUM lebih cocok yang nomor 5 ini. Tapi ini kan adalah sebuah apa namanya tipe ya kuadran. Ya jadi tidak ada yang lebih bagus lah. Intinya ya ini yang biasanya terjadi sehari-hari gitu ya. Jadi kita harus tahu cara mengembangkan pada saat beliau misalkan eksekutor operasional. Nah, ini kan pengelolaannya tinggi, membangunnya tinggi. Ya, kemudian fokusnya membangun, sorry, apa? Pengelolaannya tinggi, fokusnya membangun tinggi gitu. Maka beliau sebenarnya lebih cenderung tadi organisasi apa action and controlnya cenderung di pada saat implementasi operasional. Sehingga fokus beliau membangun dan memastikan sistem operasional yang solid berjalan dengan efisien dan efektif. Fokusnya situ, tapi pengembangannya rendah. Ya, makainya sudah ada. Improve SOP-nya jarang gitu ya. Padahal SOP ini barang hidup bahasa kami ya. Ya nggak bisa SOP ini standarisasi loh ya. Jadi juga banyak yang tidak bisa membedakan ya alur, SOP dan instruksi kerja. Ini padahal sangat beda gitu ya. Ya, kalau SOP gitu yang sering kita dengar, standar operasional prosedur. Padahal ini sudah 5 tahun, padahal proses bisnisnya udah berubah, alurnya udah berubah, harusnya ada tambahan. Nah, itu jarang dia kembangkan. Contohnya begitu, Pak. Itu ya. Jadi eh, tinggi memang ditinggi semua, tapi memang dalam artian pengelolaannya yang tinggi ya. Jadi yang 7 sampai 8 ini eh, pengelolaannya tinggi, fokusnya nanti dia di sini. Yang pertama ini membangun fokusnya. Yang kedua di pengembangan, di develop. Yang ketiga memang seimbang tentunya, tapi tetap ada variasi di membangunnya dan di developmentnya. Gitu ya. Dan ini memang biasanya khusus di apa namanya perusahaan yang cocoknya perusahaan yang sudah settle sistemnya. Gitu ya. Mungkin itu, mungkin menjawab nggak ya bertanya apa pertanyaannya. Barakallahu fikum atas jawabannya dari Pak Abu Thayyib. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak? Kalau ada yang kurang jelas bisa disampaikan dulu. Baik, izin saya lanjutkan lagi ya. Sebelumnya saya minta maaf Ya, ke Pak Abu Thayyib tadi sempat miss. Izin saya lanjutkan dari Mas buka Sirki mic juga ini. boleh ya, nggak harus ketik aja nih, sepi jadinya. Oh ya, Bapak Ibu silakan. baik. Ya, Dari Mas Sirki tadi nanggepi. Baik, terima kasih Pak Ido. Jazakallahu khairan. Oh ini ya, ada yang raise hand. Izin saya ini dulu ya Pak. ya, yang diutamakan RSN ya. Yang ketika nanti ada satu Mbak Tika nih, Bu Tika. Tafadhol Pak Abdillah dulu ya Pak. Ya boleh. Ya, silakan. Tafadhol. Assalamualaikum Pak Ido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdillah. Betul ya namanya Pak Abdillah ya? Iya Pak. Oh ya, silakan Pak. Pak ini izin tanya Pak mengenai Hmm. yang 3 hari itu Pak ya, 3 days workshop itu Pak. Nah nanti itu kita bahasnya termasuk finance juga ya Pak ya? Oh enggak termasuk. Oh Bahasnya tidak. leadership, mindset, Muslim leadership mindset, kemudian Muslim leadership skill, sama managerial skill, Muslim managerial skills. Ah, oke. Berarti itu masih apakah ada komponen marketing juga Pak masuk di situ Pak? Enggak ada. Hanya leadership dan managerial skill. Oh leadership dan managerial skill ya Pak ya? Iya, iya. Oke. Mulai dari mindsetnya, bagaimana seorang Muslim leader itu yang seharusnya. Ya, karena kan banyaknya belajar leadership dari teori barat ya. Kalau kita nggak pakai. Jadi dari Muslim itu sudah luar biasa ya. Rasulullah SAW adalah pemimpin yang terbaik seluruh dunia itu ya. Mungkin terbukti memimpin hampir 23 dunia dengan adil dan makmur itu kan. Hanya Islam yang lain nggak ada. Ya kalau Romawi sepertiga, itu pun dengan dolim itu. Maka kita insya Allah berdiskusi sharing perihal itu. Pertama mindset dulu, kemudian skillnya bagaimana. Kemudian manajer skillnya bagaimana. Karena kaitan ya, leadership dan manajer apa. Biasanya yang hadir kan direktur para apa manajer di atas lah, kelas apa level atas ya. Nah, itu Pak Abdillah. Oke, berarti ini Pak terakhir Pak. Berarti tentang misalnya kayak semacam strategi objektif, entah OKR, BSC, dan apa, dan yang lainnya gitu Pak, matriks-matriks yang lainnya itu tidak dibahas Pak ya. Berarti khusus memang untuk leadershipnya ya Pak ya. Ya, terusnya nanti saya juga kalau itu dibawakan Pak Sulis ya, saya agak lupa. Coba nanti saya tanyakan. Kayaknya ada yang super skill itu ya ada tentang manajemen meeting gitu ya. Manajemen kerja kayaknya ada kayaknya.
Coba nanti saya cek dulu ya. Karena saya Oh nggak iya. membawakan materi itu Pak Sulis biasanya. Oh iya Pak, karena sempat ada Pak Ya. temen tanya Pak. Jadi saya tinggal deliver. Jadi kalau anu kan tinggal enak Pak. Ajak Oh temen iya dan ya. informasinya ya. Siap siap siap. Ya, Ya terima siap. kasih Pak. Nanti Itu saya sebentar pastikan itu di dulu Pak. silabus saya. Tapi setahu saya nggak ada sih terus itu. Seingat saya Oke. nggak ada. Ya. Oke Pak, dilanjut sama teman-teman yang lain Pak. Siap Makasih. siap. Barakallahu fikum, Pak Abdillah. Barakallahu fikum juga Pak Ido atas jawabannya. Izin saya lanjutkan ini Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Pak Ido. Bagaimana cara memotivasi partner bisnis dan karyawan agar sama-sama memiliki value tentang pentingnya mematuhi syariat agar bisnis lebih berkah? Ini ada lanjutannya. Afwan tambahan pertanyaannya Pak. Khususnya dalam permasalahan riba dan akad dengan bank konvensional. Terlebih jika rekan bisnis kita memiliki umur yang jauh lebih tua. Bagaimana menyampaikannya agar tidak terjadi konflik pada perusahaan? Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Insyaallah. kasiran Butika. Ya. Padahal Pak Ido. Yang pertama biasa di kelas Sirka kita ya. Ini juga sudah batch 17 14 terpaksa masih dihentikan ya karena memang padahal belum bisa diadakan lagi ya. Itu yang pertama ya dimulai ya dari pemilihan gitu ya. Pemilihan ini sebagaimana di pekan kemarin atau 2 pekan lalu ya kita sampaikan bahwa ya pertama milihnya ya harus ngerti fikih muamalah kalau enggak banyak konflik gitu. Bahkan saya dulu pernah ditawarin gitu ya, seorang yang pernah dapat harta warisan ya dari keluarganya. Modal 500 juta saya bilang, ya, saya lihat kan beliaunya masih awam dengan fikih muamalah ya. Karena fikih muamalah kan khusus ya, khususan pelajaran khusus gitu. Saya bilang saya menolak gitu. Dalam artian ya bukan menolak bagaimana, tapi saya kasih buku gitu ya, untuk belajar dulu lah tentang permodalan Islam seperti apa. Sehingga mengurangi konflik, tapi ya, akhirnya sampai sekarang ya nggak kembali lagi gitu. Jadi kalau udah kembali, oh saya sudah ngerti. Dan gini ya enak gitu. Ya itu sih kalau tentang syirkah. Dan kalau untuk menyadarkan tentang apa ini value syariat ya memang yang bisa kita lakukan target war tarhib itu ya yang motivasi dengan janji-janji Allah Ta'ala ya dengan surga kenikmatan segala macam dan menakut-nakuti ya dengan neraka harusnya ya. Dakwah lah bahasanya kan gitu. Tawasabil haq atau tawasabil sabr. Ya dengan berbagai macam cara tapi memang hidayah kan milik Allah Ta'ala ya. Sehingga ya memang sangat apa sering harus sering kita doa gitu kan bagaimana kita pengen ya, dalam keluarga kita dalam perusahaan yang kita sebagai pemimpin pengen memimpin orang-orang yang bertakwa itu kan memimpin orang bertakwa kan gak sulit gitu ya belum sadar sendiri takut sendiri gitu ya kan sehingga lebih mudah mungkin itu sih jadi ya tidak hanya motivasi sebenarnya kalau kita pernah ditanya gimana nih teman-teman pada nggak sholat masih ada beberapa yang nggak sholat gitu ya sholat wajib ya apalagi laki-laki. Ya, saya bilang ya ada nggak tulisan-tulisan motivasi di situ? Nggak ada sih. Ya coba dibikin ya kan. Di perusahaannya ada motivasi kalau sholat itu begini, begini, begitu. Tapi nggak cuma motivasi gitu kan. Karena Allah juga nggak cuma memotivasi kita masuk surga, tapi nakut-nakutin juga gitu kan. Bahkan juga ya berarti diseimbangkan dengan quote-quote ya dari Allah Ta'ala bagaimana firman Allah Ta'ala gitu ya. Bagaimana ya kalau kita nggak sholat kan gitu ya. Dikasih aja di situ. Ya, coba tahu ya kan dengan setiap hari melihat, setiap hari diomongkan, verbal, diingatkan. Ya, itu targhib wa tarhib itu ya. Memotivasi dan menakut-nakuti, dia bisa dapat hidayah. Nah, itu ya, itu sih biasanya yang kami ikhtiarkan insyaallah. Nah, masih di mute Mas Hamzah. Ya, Afwan. Bismillah. Jazakumullahu khairan kasiran Pak Ido atas jawabannya. Nah, Dari Butika mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan Bu. Bisa open mic atau via kolom chat juga bisa. Alhamdulillah terima kasih jazakallah khairan Pak Ido atas oh jawabannya. ya, Ki. Wafik Barakallahu barakallah. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan dulu. Bisa menggunakan fitur voice, bisa raise hand dulu, silakan. Atau jika kurang ingin satu via ya, kolom chat, bisa. Iya Pak, pertanyaan udah satu aja. iya Waktunya Pak. udah habis nih. Oh, kita sudah habis. Ya, Kalau bisa nggak tiga. ada, bisa langsung saya tutup ya Pak. Bisa. Ya. Nah, Ini kalau nggak ada, karena nggak ada pertanyaan lagi. Oh, ini ada yang mau tanya Pak.
Pak Abdillah. Tafadhol. Assalamualaikum Pak Ido, izin bertanya Pak Ido. Ya. Ya, silakan. Eh, Gini Pak, yang saya mau tanyakan ini kan mengenai mental block ya Pak ya. Jadi eh, kadang ada sisi dari apa ya, dari business owner itu kan ketika misalnya dia tidak apa ya, tidak melihat secara visualisasi atau mungkin strategi objektif, katakan A to Z atau 0 ke 100 pencapaiannya atau miserable-nya itu ini bisa tercapai dengan yakin. Kalau misalnya tidak yakin, tidak dilakukan dan tidak di-deliver informasi itu ke employees-nya gitu kan. Nah, mental block seperti itu kan biasanya kan disebut fixed mindset ya Pak ya, bukan growth mindset ya Pak ya. Nah, yang Hmm. saya mau tanyakan, gimana Pak untuk misalnya apa ya, kewaswasan, keraguan, atau ketidaktahuan, terus ketika misalnya muncul itu kita itu tidak apa ya, tidak terasa semacam kayak ngambil decision itu kayak berat banget gitu Pak. Nah, Hmm. tapi di satu sisi kenapa kita tidak ambil decision itu ya karena memang kita tahu fact faktornya itu ketika misalnya kita ambil decision tapi kita tidak punya kontrol, itu bisa jadi bumerang dari kita gitu kan. Nah, as a business owner itu gimana Pak sikapnya sebenarnya itu Pak? Atau mungkin top manajemen dalam menyikapinya Pak? Terima kasih Pak. Ya, Masya Allah. Ya, jadi yang pada intinya kan tadi kalau kita ragu dalam memutuskan ya memang ya jangan diambil gitu kan. Karena kalau secara keputusan itu memang nggak boleh terlalu banyak intuisi gitu ya. Nggak boleh sih intuisi karena kita mungkin belum bisa sudah menguasai, sudah biasa. Tapi jangan dibiasakan hanya intuisi gitu. Tapi menggunakan data driven gitu. Makanya tadi kan ya harus dari yang orang yang ahli, ya yang menyampaikan harusnya ahli, jangan sampai menyampaikan di bidang digital marketing, tapi beliaunya sebenarnya nggak expert di situ. Ya meskipun tetap kita bisa jadi itu benar. Tapi kan yang kita minta pertimbangannya expert. Benar nggak yang dibicarakan manajer keuangan kita nih tentang digital marketing? Ya kepada siapa ya orang manajer digital marketing kan gitu. Sehingga oh ya itu benar sih. Ya kan gitu ya. Sehingga ya datanya benar-benar valid gitu. Jadi ya kan serahkan pada ahlinya gitu. Kalau nggak pada ahlinya ya tunggu kehancurannya gitu. Maka kita perlu data yang untuk menguatkan keyakinan kan. Yang pertama memang dari Allah Ta'ala petunjuknya. Ya, dengan intuisi kita itu yang tidak yang datang dari Allah Ta'ala ya harusnya itu. Ya dan data-data yang lengkap itu kan komprehensif gitu. Dari berbagai sudut pemikiran. Makanya butuhnya manajemen ya. Rasulullah SAW itu kan juga membudayakan musyawarah. Setiap mau ada ke sesuatu yang penting, ya urgent, darurat, seperti perang, itu tidak dipikir sendiri. Ya pertama terjelas berdoa pada Allah Ta'ala, mengadu pada Allah Ta'ala, memohon tolong pada Allah Ta'ala ya. Kemudian mengajak para sahabat yang ahli ya untuk berbicara. Gimana nih strateginya? Ya kita mau diserang nih, mau didatangi 10.000 pasukan itu. Dan seterusnya ke Madinah gimana nih? Ya maka adalah seorang yang sama Farisi kasih aduan ho ya, mengasih solusi ya kan. Oh ini loh solusinya. Kita gali parit dulu begini-begini. Dengan apa? Dengan proven dulu ini lakukan bangsa kami bersiap. Maka ini berhasil. Oke, dengan data-data maka diputuskan. Kan gitu ya. Jadi memang perlu, makanya lah perlu kita bangun urgensinya bangun manajemen yang kokoh. Jadi 5 pilar tadi. Bahkan kalau bisa sampai level direktur gitu. Karena membantu kita dalam melihat hal yang kita tidak lihat, membantu kita mengetahui hal-hal yang tidak tahu, kita tidak paham karena tidak punya keilmuannya, ya sehingga kita mendapatkan data komprehensif, sehingga insya Allah menambah keyakinan kita dalam keputusan. Jika pun keputusan kita salah, paling enggak kita sudah bertindak, ya kan? Ambil keputusan dari ikhtiar yang maksimal, ikhtiar yang optimal, sebagaimana yang diberitakan Allah Ta'ala, profesional, itkon ya. Ya, kita bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu yang bermanfaat buat kita, gitu. Sehingga kita nggak melalaikan ke orang-orang yang ahli, tidak cukup dengan intuisi gitu ya. Sehingga pada saat salah ya nggak apa-apa. Ya biasa gitu. Perusahaan besar juga pernah salah gitu. Ya Nokia juga pernah salah gitu ya. Sehingga bahkan Kodak sampai bangkrut gitu. Tapi kita nggak mau seperti itu ya. Kita insya Allah ya, tadi pondasi kita kan kita Muslim. Ya insya Allah dengan kita niat baik, ya, dengan niat kita ibadah tadi ya, dan tidak ada pelanggaran syariat, insya Allah keberkahan sehingga kebaikan ini terus lanjut. Mungkin itu sih jawaban saya, Pak Abdillah. Barakallahu fikum.
Insya Allah luar biasa Pak Ido. Boleh terakhir ini Pak Ido, melanjutkan dikit aja. Izin yang lain ya. Ini udah Oh habis ya sudah waktunya. enggak apa. Ya, next time lagi Pak Ya, Ido. Makasih banyak. siap, siap, Terima siap. kasih Ron. Iya, Alhamdulillah, barakallahu. barakallahu fikum. Afwan, Pak Abdillah belum bisa melanjutkan pertanyaannya. Dan syukran Pak Ido atas materinya pada malam hari ini. Masya Allah, barakallahu fikum, mantap sekali. Alhamdulillah, gak kerasa kita sudah tiba di penghujung acara ya. Semoga materi dan ilmu yang sudah disampaikan oleh Pak Ido sebelumnya bermanfaat untuk kita semuanya. Jazakumullahu khairan kasiran kepada Pak Ido tentunya, Mas Arkin yang kemudian Pak Alfiansyah, Mas Firas yang barusan berusaha membantu menjawab juga, dan teman-teman lainnya semuanya, dan para peserta yang mengikuti dari awal hingga akhir. Saya selaku MC mewakili tim Ziko yang bertugas. Mohon maaf jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan-pertanyaan. Ada keterbatasan waktu, belum bisa tersampaikan. Mohon maafkan juga saya apabila ada kesalahan. Dan kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhawil inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trial, Transform, Accelerate. Ziyadah Consulting.